Kali ini aku akan bercerita mengenai perjalanan promilku. Sebelumnya, aku nikah di tahun 2017. Di situ kami tidak merencanakan program atau menunda program kehamilan. Pada saat itu ada beberapa masalah di dalam haidku. Haidku pada saat setelah menikah itu tidak teratur, guys. Kadang 2 bulan sekali baru haid, kadang 3 bulan sekali baru haid. Tapi alhamdulillah nggak sampai beberapa bulan atau setahun baru haid 1 kali, nggak, alhamdulillah. Tapi yaitu tidak bisa teratur setiap bulan. Nah, di situ aku mencoba untuk periksa ke dokter kandungan atau dokter spesialis kandungan. Kami konsultasi beberapa poin, yaitu mengenai kandunganku sehat atau tidak. Yang kedua, bagaimana cara melancarkan menstruasi aku. Nah, sebelumnya aku nikah di tahun 2017. Di situ aku tidak menunda ataupun merencanakan kehamilan. Namun selang 1 tahun aku mulai bingung, guys. Namanya perempuan juga, kalau sudah berkeluarga pengennya punya keturunan atau punya anak. Nah, di situ kami datang lagi ke dokter SPOG, dokter kandungan. Disarankan untuk USG dahulu. Nah, di situ rahim aku alhamdulillah sehat, tidak ada penyakit ataupun yang menghambat untuk perjalanan program kehamilanku. Nah, di situ aku masih berkonsultasi bagaimana caranya melancarkan haidku. Di sini kan salah satu program kehamilan tuh perempuan tuh harus haidnya teratur ya, guys ya. Kalau nggak teratur, nah di situ kalian harus ke dokter SPOG atau dokter kandungan untuk mengkonsultasikan bagaimana caranya untuk haidnya bisa teratur. Nah, di situ aku dikasih beberapa obat untuk melancarkan haidku yang pertama. Yang kedua, aku sebelum ke dokter kandungan itu, setahun sebelum program, aku sudah mulai mengkonsumsi susu Energen Essensis setiap hari 2 gelas, yaitu aku minum saat pagi sama sebelum tidur. Bisa ditemukan di berbagai supermarket ya, guys ya. Jadi nggak usah bingung, ini bukan masalah langka produknya, tapi banyak di supermarket di daerah kalian. Lalu aku mencari tahu atau cari referensi bagaimana yang pertama tadi, masalahnya haidku nggak teratur. Nah, di situ kami menemukan namanya buah zuriat. Buahnya itu berwarna kecoklatan. Nah, tapi kalau dibelah seperti kelapa, guys, warnanya putih dalamnya. Nah, ada beberapa kandungan yang ada di buah zuriat. Salah satunya untuk memperlancar haid atau menstruasi, yang kedua untuk program kehamilan, yang ketiga untuk mencegah osteoporosis. Masih banyak manfaat yang terkandung dalam buah zuriat, guys. Nah, di situ kami mulai mengkonsumsinya setiap malam dan pagi dan malam. Nah, cara membuatnya, satu buah zuriat yang masih utuh itu dibelah menjadi 2. Nah, nanti kalau sudah kelihatan putihnya seperti kelapa itu, nanti kita rebus sampai warna rebusannya itu menjadi kemerah-merahan kayak seperti teh, guys. Nah, kalau sudah kemerah-merahan airnya, bisa dimatikan kompornya dan tunggu
setelah dingin nanti bisa kalian konsumsi satu hari itu 2 gelas kalau saya ya guys ya. Setiap hari aku mencoba minum buah zuriat itu sambil susunya masih jalan ya guys ya. Setelah minum susu nanti dikasih beberapa jarak waktu, misal 1 jam itu baru minum zuriat itu. Nah, tunjung beberapa bulan dan itu menstruasiku juga nggak ngaruh guys, masih nggak teratur, masih 2 bulan sekali, tapi alhamdulillahnya nggak sampai 3 bulan. Nah, jadi udah ada peningkatan 2 bulan sekali baru haid. Nah, aku tekuni itu sampai beberapa waktu ada yang ngasih tahu ke aku, coba pakai saffron kayak gitu. Nah, saffron itu apa guys? Saffron itu seperti akar tapi halus kayak putik bunga itu guys, warnanya merah, bisa ditemui di toko-toko online. Kalau dulu aku belinya di online guys, satu cup kayak gitu harganya 50.000. Dapatnya banyak kok, beberapa serabut, kayak serabut apa ya, kayak putik bunga kayak gitu, dapatnya banyak, harganya cukup terjangkau lah, 50.000 1 cup. Nah, aku coba minum itu setiap malam sebelum tidur. Bagaimana cara memprosesnya biar bisa diminum? Nah, itu caranya ambil 1 gelas, terus udah dikasih air ya guys ya, terus dikasih saffronnya itu 3 serabut aja, 3 serabut saja. Atau kalau kalian pengen agak pekat 5, yang penting kelipatan 3 ya guys ya, kalau menurut aku loh ya, karena kalau yang ganjil itu katanya bagus. Nah, kalau sudah dicampurkan di air, nanti tunggu beberapa menit akan berubah air menjadi kekuningan. Nah, itu kalau sudah menjadi kekuningan kalian bisa minum guys. Kalau aku minumnya sebelum tidur minum saffron. Lah, manfaatnya apa saffron itu? Saffron itu manfaatnya banyak sekali guys. Kalian bisa searching di Google atau dimanapun itu ada kandungannya. Salah satunya itu antioksidan, terus menurunkan kadar gula, terus melawan kanker, dan masih banyak manfaat lainnya. Yang penting untuk kesehatan ya guys ya. Terus nah, saat itu aku juga masih mengkonsumsi itu, tapi ada cari referensi lain, ada orang yang bilang coba pakai parijoto, dan aku juga bingung guys, parijoto itu apa, baru 1 kali tahu itu, masih asing parijoto itu apa. Dan aku searching, ternyata parijoto itu buahnya kecil-kecil, ya seperti apa ya, kecil kayak ya pokoknya kecil gitu guys. Nanti kalau kalian pengen tahu bisa searching sendiri di Google ya guys ya. Terus parijoto itu manfaatnya banyak ternyata, dan saya sebelum mencari manfaatnya dulu. Manfaatnya salah satunya itu meningkatkan kesuburan, karena aku kan haidnya nggak teratur itu tadi guys, jadi kan otomatis kesuburannya nggak subur kalau untuk perempuan. Terus ada untuk mengobati obat kolesterol, terus meningkatkan menangkal radikal bebas, dan salah satunya untuk program hamil guys. Nah, di situ aku mulai mencari dan tanya-tanya di mana yang jual, dan di mana ada yang jual buah parijoto itu. Dan ternyata buah parijoto itu sudah mulai langka guys. Dan di sini
agak jauh tempatnya, berhubung aku tempatnya di Karanganyar, katanya kan itu tumbuh di daerah pegunungan. Nah di situ aku mulai mencari daerah Tawangmangu. Nah di sana ketemu sama ibu-ibu dan aku tanya ada yang jual buah parijoto. Ternyata buah parijoto itu dijualnya satu tanaman guys, jadi tanaman terus nanti ada buahnya kayak gitu. Lah ibunya itu menjelaskan ada beberapa orang yang sudah berhasil dalam program hamil mengkonsumsi buah parijoto, dan disitu aku mulai penasaran guys, buah parijoto itu rasanya gimana gitu kan. Terus akhirnya ibu-ibu itu ngasih tahu kalau belinya di sana, dan dia malah mencari anaknya untuk membelikan buat aku guys. Alhamdulillah ibunya baik hati, semoga amalnya ibunya itu diterima sama Allah ya guys ya. Salah satu jalan untukku biar dapat momongan kayak gitu. Terus dapatlah itu buah parijoto guys. Buah parijoto itu dapat satu kresek atau satu plastik lorek-lorek itu yang besar itu guys. Alhamdulillah harganya itu nggak begitu mahal. Harganya dulu aku cuman disuruh ngasih ongkos aja yang metikin yang anaknya ibunya itu cuman 30.000, dan di situ ada beberapa temanku juga pengen hamil, aku bagi-bagikan. Salah satunya di samping rumah aku tuh juga pengen punya anak, aku bagiin. Masalahnya dapatnya banyak, takutnya kan busukan mubazir ya guys ya. Di situ rasanya itu buahnya kecil-kecil, rasanya manis asem gitu ya. Pokoknya rasanya seperti apa kita ikhtiar berusaha, dan nanti Allah yang menentukan ya guys, yang penting kita usaha dulu. Nah di situ beberapa bulan alhamdulillah sama, hasilnya masih sama, haidku juga belum teratur, dan otomatis mendapatkan buah hati juga masih susah ya guys ya. Memang semua itu tergantung dari Allah, kita hanya berusaha dan berdoa, yang penting kita ikhtiar aja. Cukup sekian dari saya, nanti ada beberapa kelanjutan video mengenai program kehamilan saya yang alhamdulillah ini aku buat video tahun 2021. Alhamdulillah usia kehamilanku sudah 7 bulan, dan nanti kalian bisa tahu apa saja sih yang aku konsumsi dan yang aku ikhtiarkan untuk mendapatkan buah hati. Semangat untuk para pejuang promil, jangan patah semangat, jangan putus asa, yang penting kita berusaha dulu sambil berdoa, nanti biar Allah yang menentukan waktu yang terbaik untuk mendapatkan buah hati. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.